Budak Kor Podcast. Kedatangan salah satu narasumber yang ini mungkin ditunggu-tunggu ya sama para Budak Kor Podcast nih ya kan, karena ini adalah seorang HRD. Aduh. Hai, apa kabar Mbak? Baik, sehat dan cukup deg-degan ya. Pertama kali ya podcastnya? Banget, iya, pertama kali, first time. Nggak tahu ditanyain apa sama Anda ya. Ini surprise ya pertanyaan. Iya. Oke, buat teman-teman yang mungkin kepo-kepo nih ya soal mungkin interview kerja atau soal HRD itu ngapain aja sih gitu, nanti kita bakal tanya-tanya ke Mbak Isna. Ya, kita kenalan dulu kali ya. Oh iya, Mbak boleh. Isna ya. Iya. Mbak Isna boleh ceritain dikit nggak sih kayak kan HRD nih, ini dari lulusan apa kalau boleh tahu? Kebetulan kalau aku sih lulusan Register Profesi, kemarin baru lulus di tahun 2022 di profesi untuk di psikolog, khususnya di industri organisasi. Oke, jadi kalau HRD itu emang harus psikolog ya? Enggak selalu. Jadi backgroundnya tuh banyak banget. Maksudnya dalam artian tergantung sama perusahaan juga. Karena ada beberapa perusahaan manufaktur, terus juga di industri sendiri, jadi macam-macam sih. Nggak melulu tentang psikologi, tapi memang mayoritas mungkin teman-teman tuh taunya HRD itu pasti untuk jadi psikologi. Cuman memang kebetulan kalau aku sendiri kemarin habis nyelesain untuk di profesi magister, kebetulan memang dari awal udah mantepin kalau misalnya mau ngambil di psikologi industri organisasi. Kalau klinis agak berat ya Bun ya, pusing Bun. Pusing iya. Ya. Alhamdulillah lumayan pusing gitu. Kalau HRD itu kayak ini gak sih, bisa kan? Ya ini yang aku ini ya, maksudnya di bayanganku ya, maksudnya kayak misalkan waktu interview nih, terus kita bisa kayak membaca gitu. Ini kayak baca terawan cek kodam ya. Iya. Cek kodamnya apa ya? Boleh dicek Ini kodamnya apa gitu ya? Mas Tito kodamnya apa gitu ya? Enggak Kak, iya. Seperti itu. Jadi kayak bukan ini ya, kalau psikologi itu berarti apa? Dia maksudnya bisa yang lihat orang, maksudnya sifatnya orang itu lebih ke apa kalau yang itu? Gini, kalau misalnya psikologi itu pasti kita buat ngecek dia fit proper enggaknya untuk di suatu perusahaan, atau misalnya masuk untuk di join bersama kita sendiri di perusahaan kita sendiri, itu nggak harus ada alat ukurnya sendiri. Jadi bukan kayak kita nerawang segala macam, nggak. Mungkin itu bisa ketika dalam artian udah punya skill berlalu lalang kemana aja, ketemu sama orang kemana aja udah banyak. Dan tapi menurutku itu juga bukan hanya orang psikologi aja gitu. Jadi kayak misalnya yang senior pun, misalnya dia jam terbangnya udah tinggi, otomatis dia secara otomatis kan dia udah komunikasi sama orang, dia udah dapet nih, dia tahu orang karakteristik yang kayak A kayak gimana, B kayak gimana, C kayak gimana, otomatis kan dia tahu nih aku orangnya kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya untuk di psikologi sendiri, khususnya kita ngecek orang ini fit atau enggaknya, itu kita pasti harus ada tes dulu. Oke, jadi nggak yang langsung orang ini kayaknya kayak gini. Kode kamu ada kode untuk yang Takut saya kalau dicek kayak gitu ya kalau interview. serem juga Bun. Iya, Bun ya gitu. Nah, kalau Mbak Isna sendiri nih emang suka di bidang HRD atau kayak Terpelosok saya. terpelosok? Iya. Terjebak gitu? Iya, terjebak di antara kalimat. Jadi awalnya memang nggak ada kepikiran jadi HRD atau gimana? Kalau sedikit cerita dari awal buat masuk di psikologi itu nggak ada keinginan sama sekali. Jadi waktu itu emang bener-bener clueless mau masuk apa. Dulu yang dipikirin lebih ke ranah kesehatan masyarakat. Jadi kayak misalnya entah itu dulu kan kalau misalnya sekarang tuh ada FKM kan, di kalau di sini UNER lah, kayak misalnya di ahli gizi
psikologi atau misalnya di kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan ranah situlah. Iya. Cuman ternyata peruntungan saya tidak tembus di situ gitu ya Bun ya. Mungkin saya kurang cek kodam kali ya. Cek kodam dulu ya. Saya kurang gitu kan. Nah terus akhirnya singkat cerita masuklah untuk di psikologi, dan memang kalau secara kalau misalnya dulu waktu awal-awal ngecek pun dulu kan kalau misalnya mungkin di beberapa sekolah waktu dari SMA maupun kuliah itu kan kita kan ada tes untuk karir kan ke depannya gimana gitu. Nah salah satu untuk rekomendasinya itu juga ada untuk di psikologi sebagai orang psikolog gitu untuk pekerjaannya gitu. Akhirnya aku ngobrol sama orang tuaku juga, terus habis itu cek psikologi itu ranahnya apa aja, dan memang untuk psikologi sendiri itu kan ada 3. Mungkin teman-teman yang baru masuk psikologi atau misalnya yang mau bingung-bingung psikologi, memang psikologi itu ada 3 kan, untuk di industri, di klinis namanya, sama untuk di perkembangan gitu. Nah ternyata memang masih relate gitu, jadi masih oke lah kayaknya nyoba psikologi aja gitu. Ternyata dari udah lulus di S1 terpelosok lagi saya. Wah ya udah deh S2, coba S2, masuklah untuk yang karena aku lebih suka di psikologi industri, ya udah kita masuk di psikologi industri. Tapi kalau HRD itu memang harus ini ya, maksudnya profesi dulu ya? Atau S1 juga bisa? S1 boleh, iya S1 bisa, tergantung dari ranahnya sendiri. Balik lagi untuk ke kebutuhan dari perusahaan. Kalau misalnya memang perusahaan pada saat itu yang memang membutuhkan, karena kan untuk sekarang banyak juga pihak ketiga atau misalnya vendor-vendor yang bisa untuk kita ajak kerjasama buat rekrutmen. Misalnya paling famous kan paling orang awam mendengar kan untuk di rekrutmen ya, untuk di HRD sendiri. Jadi kalau misalnya di rekrutmen itu kan bisa kita ajak vendor atau misalnya kita hubungan sama mitra pihak ketiga buat rekrutmen seleksi sendiri. Tapi kalau misalnya dirasa dari perusahaan lebih butuh dan mayoritas lebih banyak untuk lebih sering pertukaran turnovernya atau misalnya butuh karyawannya sendiri lebih sering gitu. Biasanya kalau industri di kayak pabrik lah itu kan banyak banget kan keluar masuk kayak gitu. Jadi otomatis mereka lebih preference-nya masuk untuk nyari di yang psikolog. Otomatis harus nyari yang psikolog karena dia harus bisa interview untuk pakai alat ukurnya sendiri kayak gimana, terus bisa juga untuk penilaian gitu. Jadi kalaupun untuk yang teman-teman di psikologi S1 pun itu sendiri itu juga bisa untuk di HRD, jadi di HRD sendiri. Oke. Jadi Mbak Isya ini udah berapa lama nih di bidang HRD ini? Sebenarnya kalau di HRD saya baru Bunda. Iya. Iya, baru banget Kak. Jadi kayak misalnya dulu itu awal mula karir itu lebih ke asesor gitu. Asesor itu lebih cenderung yang pakai untuk alat ukurnya. Jadi untuk tes rekrutmen kayak gitu, terus hubungan sama untuk karir, asesmen untuk karirnya orang-orang kayak gitu. Biasanya itu jenjang jabatan yang lebih agak tinggi. Nah itu biasanya awal mulanya aku lebih pertama kali itu untuk di asesor gitu. Terus sekarang karena memang mau melihat juga untuk ke dunia lebih ke industri kayak gimana, akhirnya barulah mulai 1,5 tahun ini untuk di HRD. Oke, 1,5 tahun ya? Ya lumayan lah ya. Iya, newbie lah, lumayan newbie lah masih sih. di level bawah Iya ya, sih, gitu, yang butuh mulai. struggling dulu buat ngecek nih kayak gimana. Oke. Nah aku kepo sih, tugasnya HRD itu ngapain aja ya? Kan selama ini masih banyak teman-teman mungkin yang kayak, oh HRD kayaknya cuma interview doang deh tugasnya gitu. Jangan salah. Jangan salah. Apa itu Iya, tugasnya? complicated. Banyak ya? Complicated. Nggak, HRD itu secara general kita harus pahami dulu konsepnya ya. Maksudnya dalam artian HRD itu kan pasti jembatan antara dari perusahaan ke karyawan. Pola baliknya gitu, dari karyawan ke HRD untuk dari ke perusahaan, komunikasi lah gitu kan. Nah secara in generalnya memang kalau HRD sendiri pasti
manajemen untuk di sumber daya manusianya gitu. Nah, tapi terlepas dari itu kita juga harus mikirin nih masalah pengembangan karirnya kayak gimana ke depannya, proses untuk di organisasinya, di perusahaannya kayak gimana, mau arahnya kayak gimana juga nih dari perusahaan mau ngebawa SDM-nya gitu. Nah, selain itu dari awal memang kita juga memang basicnya itu untuk di rekrutmen. Selain di rekrutmen ada juga masalah payroll, sistem gajian. Kalau nggak gitu kan kita nggak gajian ya, gitu ya. Terus yang bukan siapa ya gajian juga gitu ya? Soalnya sama orang-orang accounting gitu kan, pasti kan kita kan juga ngerekam data-datanya, absensi segala macam kayak gitu sih. Jadi memang mayoritas banyak orang yang melihatnya kalau untuk secara umum pasti ini rekrutmen. Iya, biasanya gitu sih. Kayaknya interview doang deh kerjaannya gitu. Enak ya gitu. Telepon doang. Iya, telepon doang. Cuman ya nggak kerja doang. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Rekrutmen pun tidak semudah itu ya. Alurnya juga ya soalnya. Cari orang juga nggak semudah itu. Tuh ya mau jadi HRD ya jangan kaget deh. Bukan cuma nge-interview orang ya ternyata kerjaannya. Iya, banyak. Oke, nah ngomongin interview nih ya kan, pernah ada pengalaman yang unik gitu nggak sih? Maksudnya kayak kandidatnya mungkin curcol gitu atau apa gitu? Unik ya, lumayan struggling juga sih menurutku kalau misalnya cari kandidat itu. Karena kadang memang ada beberapa orang itu yang ibaratnya kayak pancur ya gitu, pancing dikit curhat ya. Maksudnya itu iya, pancing dikit dia ternyata curhat ya gitu arahnya gitu. Ada beberapa orang atau misalnya kandidat itu yang cuek banget. Iya, cuek banget kayak ya kamu yang butuh aku ya udah, jadi aku jawabnya gini aja, aku punya apa sih, punya kayak udah punya pengalaman, kualifikasi yang oke banget gitu. Jadi kalau misalnya kamu butuh aku ya udah gitu, aku jawab ada apa adanya aja gitu. Tapi ada juga beberapa untuk kandidat itu yang memang pada pancing dikit curhat banyak gitu kan. Sebenarnya apa ya, kayak bisa dibilang oke atau tidak oke aja sih, tergantung pada saat itu momennya aja gitu ya. Iya, tergantung pada saat itu momennya aja. Kalau misalnya memang ketika dia menceritakan apa yang dia ingin ceritakan ke kita, tapi dalam artian masih dalam taraf untuk yang ranah pekerjaan yang perlu untuk di-share ke kita, itu masih oke gitu. Tapi kalau misalnya yang sampai untuk ke ranah pribadinya dia habis melalui ini karena memang kondisinya seperti apa gitu, yang ternyata tidak ada signifikasinya dari pengalaman pekerjaan, ya memang adalah beberapa kali. Cuma kita kayak oh ya udahlah gitu. Tapi bukan berarti kita mentah-mentah tidak menerima itu gitu. Pasti kita masih evaluasi juga, karena kan masing-masing untuk kebutuhan user itu beda-beda gitu. Ataupun misalnya kayak orang yang kayak cuek bebek kayak gitu tadi kita temu kayak iya oke, baik gitu. Misalnya kayak gitu ya, kita juga cek lagi gitu, kita evaluasi lagi emang orang ini seperti itu atau memang orang ini memang dibutuhkan juga untuk di perusahaan kita gitu. Jadi juga lihat dari aspek lainnya Mbak ya? Iya, jadi cuma dari mungkin cara ngomongnya atau apa, tapi pengalaman kerjanya juga. Iya, kita pengalaman pekerjaan, karena kalau misalnya di perusahaan kita sendiri kan jalurnya kan cukup beberapa kali ya untuk masuk. Misalnya kayak dari awal interview aja itu ada beberapa kali kan gitu. Jadi setelah dari interview awal ini kita evaluasi lagi gitu, terus kita baru konfirmasi untuk selanjutnya kira-kira keputusannya kayak gimana. Ternyata kalau dari hasil psikotes dan kalau untuk dari segi asesmen kompetensinya oke, ya why not gitu, kenapa enggak gitu kan. Karena ada beberapa prosedur yang selanjutnya yang bisa kita cek screening lagi, kita bisa perkecil lagi.
gitu. Jadi teman-teman nih yang mau melamar kerjaan ya, mau interview harus diperhatikan baik-baik ya kan, mulai dari bicara ngomongnya. Mungkin kalau kalian emang cuek ya nggak apa-apa, tapi akan dinilai aspek-aspek yang lain juga. Jadi jangan minder dulu buat teman-teman. Setidaknya jangan terlalu cuek lah ya gitu ya. Setidaknya kita bisa, karena kan ibaratnya konsep untuk kita jadi kandidat nih, kan kita kan dulu, misalnya kayak aku dulu waktu cari kerja kan gimana caranya kita promosi marketing untuk diri kita sendiri kan gitu. Gimana caranya kita promosi untuk diri kita sendiri, pasti otomatis ya kita jawab secukupnya, tapi kita pun juga tidak menjawab secara berlebihan yang sampai fokusnya nggak kemana-mana gitu kan. Jadi kalau bisa ya kita pelajari dulu. Kalau untuk mau persiapan dari interview memang penting banget lah. Oke. Nah, jadi kalau mau interview tuh berbagai apa aja nih yang perlu disiapin nih? Mungkin dari CV-nya Kak atau apa gitu. Ada tips-tips nggak buat tangan budak ke podcast ini? Mungkin teman-teman di sini udah pada tahu ya, maksudnya sekarang sumber informasi itu jauh lebih banyak dan jauh lebih terbuka lah dibandingkan waktu kita dulu lah gitu kayak. Sekarang itu banyak tips and trick bikin CV kayak gimana, terus juga ada AI juga kan gitu ya. Yang penting yang perlu dipelajari adalah untuk komponen dari CV-nya sendiri dan persiapan diri kita sendiri gitu. Terlepas kalau misalnya pun CV-nya oke nih, dalam artian screening dari CV, kualifikasi sudah memenuhi dengan syarat dari apa yang dibutuhin sama perusahaan. Tapi ternyata pada saat dari kandidatnya sendiri dia tidak bisa untuk mempromosikan dirinya gitu. Nah, yang terpenting adalah yang pertama memang harus mempersiapkan CV, dan dalam artian dari kualifikasinya, pendidikannya sendiri itu seperti apa, kemudian minatnya dia untuk memperkenalkan dirinya, untuk tujuan karir kedepannya itu apa. Misalnya nih dari psikologi dia jalurnya maunya untuk di HRD, atau misalnya dari admin seperti itu kan, itu kan macam berbeda untuk si jurusannya sendiri kan, berbeda untuk di posisinya sendiri gitu kan. Jadi untuk kedepannya dia bisa untuk melampirkan dari CV-nya itu. Nah, kemudian dia bisa infoin juga keahlian apa aja yang mendukung dari posisi yang akan dia tuju untuk minat karirnya ke depannya gitu. Karena balik lagi, menurutku sekarang, zaman sekarang itu sangat-sangat lebih mudah untuk cari kemampuan atau update skillnya gitu. Karena ada beberapa webinar juga yang udah free, terus dari internet pun itu juga banyak ya yang bisa diasah gitu kan. Jadi menurutku dilampirin juga aja kualifikasinya apa. Nah, itu untuk di komponen dari CV-nya gitu. Terus yang kedua, masalah kesiapan diri. Kesiapan diri ini dalam artian ketika kita udah dipanggil, sudah diinterview, sudah dikabarin nih kalau misalnya perusahaan tertarik sama kita, berarti yang harus kita siapkan adalah kadang kan kita kan lupa nih, kita saking banyaknya perusahaan atau PT-PT yang udah kita lamar kayak langsung bingung, kapan aku apply-nya ya, terus habis itu aku ini perusahaan apa ya, kayak gitu kan. Kadang kan waktu kita dulu jadi job seeker pun kayak gitu kan gitu. Nah, yang penting juga bikin catatan untuk daily-nya sendiri, waktu sehari-hari dia melamar untuk pekerjaan, baik secara offline atau online, itu kita bisa bikin notulen atau misalnya catatan. Dia melamar untuk di perusahaan apa, kemudian dari posisinya itu apa. Nah, itu bikin harapan kecil gitu kan. Ketika kalau misalnya udah dihubungin sama perusahaan, kita bisa nge-reminder, oh iya ternyata aku bener kok kalau misalnya aku melamar untuk di posisi ini gitu. Terus kita bisa cari informasi lagi. Mungkin pada saat itu dia belum terlalu banyak informasi perusahaannya ini apa, kita bisa cari searching informasi. Misalnya dia diundang nih untuk ke tahun berikutnya. Oke, aku cari informasi perusahaannya ini bergerak di bidang apa, kemudian posisinya yang dia butuhin itu semacam seperti apa sih. Jadi ketika kita memperkenalkan diri waktu interview, kita lebih pede.
oh iya aku tahu kok kalau misalnya perusahaan bapak atau ibu ini memang bergerak di bidang ini gitu, dan memang itu posisi yang saya lamar pun itu lebih cenderung untuk kualifikasi pekerjaannya seperti ini. Jadi itu juga bisa menambah rasa percaya diri kita gitu. Nah yang ketiga itu adalah komunikasi. Kita bisa kok belajar, mungkin untuk di fresh graduate komunikasi ini memang ada beberapa orang yang sedikit terbatas, dalam artian masih malu-malu untuk dikembangkan lagi, atau misalnya dia nggak tahu ngeblank mau ngomongin apa gitu kan. Jadi bisa dilatih untuk secara pelan-pelan. Bisa kalau misalnya mau melatih sendiri bisa dari waktu di sambil ngaca nih, sambil dandan gitu ya, misalnya siap-siap dia bisa ngobrol pelan-pelan gitu. Tapi kalau misalnya dia lebih butuh feedback dari antara aku sama orang lain, dia bisa ngobrol sama ajak temennya lah, coba dong kamu latih, aku punya daftar pertanyaan nih gitu. Coba kamu ntar pura-pura jadi HRD atau user ya dari perusahaan ini gitu. Jadi dia bisa lah kayak bisa kasih sama-sama feedback juga gitu. Nanti kalau misalnya udah berkombin nih, ibaratnya kayak udah punya materi, udah punya rasa percaya diri, komunikasinya oke, berarti kedepannya dia jauh lebih siap buat bisa tenang untuk interview sama HRD atau misalnya user dari perusahaan. Karena kan kita nggak tahu tiba-tiba, aduh ngomongin apa ya gitu. Kan kadang kadang bingung ya. Iya, kadang kan HRD meskipun misalnya kita udah nyiapin pertanyaan 1000 pertanyaan gini, cari di internet, ada pertanyaan, iya kisi-kisi pertanyaan yang biasanya sering ditanya sama HRD gitu. Tapi tiba-tiba kan out of nowhere, tiba-tiba kok dia ngomongnya kayak gini ya gitu. Nah itu kan jauh lebih ngeblank. Kalau misalnya kita udah punya persiapan beberapa poin tadi, kita jauh lebih, meskipun dalam keadaan situasi yang ngeblank, tapi kita kayak masih tenang, oh iya oke, aku harus tenang, aku harus ngomong kayak gini. Iya, jadi lebih siap ya. Betul, karena kesiapan mental itu jauh lebih. Oke. Nah terakhir nih Mbak Isna, aku kepo nih, hal-hal apa sih yang seharusnya itu kita masukin di CV kayak gitu? Kan kadang tuh mungkin ada orang yang bikin CV mungkin kayak, pokoknya ini deh semua aku masukin gitu, kayak wah semua prestasi apa gitu ya dimasukin semua. Nah itu sebenarnya perlu nggak sih? Kalau itu memang relevan untuk di posisi yang akan dia lamar, it's okay gitu loh. Dalam artian karena ada mungkin misalnya di bidang industri kreatif, untuk di content creator atau misalnya di video fotografi seperti itu, digital marketing. Nah contohnya dia paling banyak kan sekarang lagi paling populer kan untuk digital marketing. Dalam artian kualifikasi untuk keahlian digital marketing bisa didapat dari internet. Terus digital marketing sendiri tuh banyak banget kan, kayak pelatihan segala macam yang A, B, C, dari videographer, editingnya, materinya, content creatornya, semuanya kan bisa dilakuin kan gitu. Nah kalau misalnya itu memang sesuai dengan kualifikasi atau posisi yang kamu akan lamar, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu memang belum cukup sesuai, tidak perlu untuk dilampirkan dulu. Oke, jadi yang sesuai aja ya, iya, sama posisi yang mau kita lamar. Misalnya admin gitu, admin pasti kan terkait sama office segala macam. Kalaupun misalnya adminnya itu di bidang accounting, dia sudah pernah punya ada pelatihan kayak brevet A atau brevet B, oke nggak apa-apa dimasukin aja gitu. Karena pasti screening CV untuk dari HRD sendiri, kita tuh banyak menerima untuk CV yang masuk, tapi kita akan jauh lebih relevan dan kita jauh lebih cepat untuk melihat hanya yang poin-poin apa aja, poin pendidikan, kemudian untuk dari usianya sendiri sesuai nggak sama apa yang kita butuh, karena kan ada beberapa untuk di perusahaan levelnya untuk di staff, kemudian di supervisor, manajer seperti itu, terus sama poin dari apakah dia punya pengalaman atau enggak. Kemudian kalau memang dia belum punya pengalaman, fresh graduate, kita lihat cek juga untuk di keahliannya atau skillnya, dia sejauh ini sudah punya skill apa aja. Oke, cukup ini ya, menjawab ya. Mungkin Ya, teman-teman ada yang tanya-tanya nih, aku harus masukin apa aja sih di CV kayak gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Isna sudah hadir ke Budak Core Podcast ya kan, mungkin kapan-kapan lagi ya. Waduh. Kita
bahas soal CV atau interview lagi atau apa kayak gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Isna atas waktunya. Semoga sukses untuk karirnya juga. Amin. Sukses juga untuk semuanya yang ada di sini. Semoga teman-teman yang belum mendapat pekerjaan segera mendapatkan kerjaan, segera interview ya kan. Semangat semuanya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dadah.